Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 234 telah dibocorkan Miyamura. Meski di chapter ini ada kelanjutan dari pertarungan Takaba dan Kenjaku, namun fokus chapter adalah flashback panjang tentang masa lalu Takaba. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan chapternya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan kilas balik ketika Takaba masih di masa kuliahnya. Takaba remaja terlihat meneriaki temannya karena datang terlambat. Keduanya kemudian berlatih untuk pertunjukan mereka, tetapi teman Takaba gagal mengingat dialognya karena dia belum menghafalnya. Teman Takaba, kamu jangan datang ke pesta minum, kamu jangan tertawa pada lelucon orang lain. Takaba, aku akan tertawa jika mereka lucu. Teman Takaba, karena kami tidak dipilih oleh senpai kami. Judul chapter 241 adalah Idiot Survivor, menang dan bertahan. Yap, intinya ini adalah flashback Takaba saat masih remaja, dimana dia terlihat sangat serius untuk belajar menjadi komedian profesional. Bahkan tidak segan-segan memarahi temannya yang terlihat santuy dan menyepelekan karena lupa menghafal dialog adegan komedi. Spoiler kedua, teman Takaba meminta maaf, tapi Takaba mulai membentaknya dan mengatakan dia, dalam kurung temannya, tidak benar-benar merasa menyesal dan bersikeras bahwa temannya harus mengatakan maaf. Teman Takaba membentak dan mulai berteriak balik. Dia mengatakan mendukung Takaba karena dia terlihat sangat tidak ramah. Takaba kemudian marah pada temannya karena terlambat berlatih. Mereka bahkan tidak melakukan pertunjukan 2 kali setahun dan lelucon mereka sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat digunakan kembali. Yap, ini memang dilema dari menjadi seorang komedian, yaitu mereka tidak bisa mengulangi lelucon yang sama karena punchline dari lelucon tersebut sudah diketahui sebelumnya. Apalagi panggung komedi Takaba sangat terbatas, sehingga jika dia mengulangi jokes yang sama di tempat yang sama, ada indikasi kalau penontonnya juga akan sama, sehingga komedinya menjadi garing. Spoiler ketiga, Takaba memukul temannya dan temannya bertanya apakah Takaba cemburu karena dia tidak populer di kalangan wanita. Takaba, aku hanya berusaha mengatakan kita harus serius tentang komedi idiot. Teman Takaba, tidak menyenangkan melakukan komedi bersamamu. Bagaimana penonton akan tertawa padahal kita tidak bisa? Yap, ini cukup dalam. Dari sini kita tahu kalau Takaba memang tidak berbakat di komedi. Dia hanya bermimpi besar untuk profesi ini. Dia melakukan komedi dengan menghafal skrip, sementara temannya melakukan komedi karena dia memang lucu dalam kurung bakat alami. Meski dibentak Takaba, dia masih berusaha mencairkan suasana dengan melawak tentang Takaba cemburu karena dia kurang populer di kalangan wanita. Yap, dari muka teman Takaba kita tahu kalau konteks cemburu dan populer di kalangan wanita adalah bentuk komedi, tapi Takaba malah marah dan memukul temannya. Dia menganggap temannya tersebut tidak tulus dalam meminta maaf dan sekarang malah membuat lelucon. Dari sinilah teman Takaba menyerah untuk melakukan komedi bersama Takaba. Bagaimana penonton akan tertawa kalau Takaba sendiri terlalu serius dalam menanggapi lawakan temannya? Spoiler keempat, adegan kemudian beralih ke Takaba dengan penampilan rambut keribo sedang membaca komentar tentang dia. Salah satu komentar mengatakan, berpikirlah sebelum berakting, aku merasa jijik, kamu harusnya mati. Rekan Takaba mencoba menghiburnya dengan mengatakan tidak mungkin membuat semua orang menganggap lelucon itu lucu. Yap, mungkin dari sini asal muasal Takaba menjadi seorang komedian yang menganggap dirinya sendiri lucu, yaitu karena motivasi dari seorang teman di mana tidak semua orang bisa menganggap jokes Takaba lucu. Spoiler kelima, adegan beralih lagi ketika kita melihat teman Takaba berbicara tentang berhenti menjadi komedian. Takaba mencoba memberi semangat, namun temannya membentaknya sambil berteriak, teman-teman sekelas kita punya kedudukan yang layak di tempat kerja, punya istri dan anak. Sampai kapan kita akan melanjutkan ini? Yap, cobaan untuk Takaba lagi, dimana dia melihat temannya, dalam kurung mungkin ini yang terakhir, telah menyerah sebagai seorang komedian. Teman Takaba iri pada temannya yang lain yang sudah bekerja, punya jabatan, punya istri dan anak, sedangkan dia dan Takaba masih tetap menyedihkan dengan pakaian konyolnya.
Spoiler ke-6, peralihan adegan. Takaba terlihat sendirian di kamarnya. Dia berharap dia bisa tampil di acara sebagai anggota tetap untuk sandiwara dan lebih dari yang sekarang. Takaba memikirkan sampai kapan haruskah dia melanjutkan ini. Sampai kau berpikir kau telah melakukan semua hal yang lucu. Yap, Takaba ada di titik terendahnya sampai-sampai dia tidak punya teman dan berbicara dengan dirinya sendiri, dimana impiannya untuk tampil di acara tetap seperti OVJ atau Lapor Pak tidak kunjung berhasil. Sesekali dia bahkan memikirkan untuk berhenti. Spoiler ke-7, Takaba bilang dia kesepian. Dia berusaha menjadi selucu yang dia bisa agar semua orang menertawakannya. Dia senang karena dia mendapat lebih banyak teman karena tidak pernah memiliki pasangan untuk dirinya sendiri. Tekad Takaba adalah, aku ingin orang lain mengetahui lebih banyak tentangku. Jika mereka mengetahui lebih banyak tentangku, mereka akan menganggapku lebih lucu lagi. Dengan begitu, aku tidak akan merasa kesepian lagi. Yap, Takaba bahkan ada di posisi menyerah untuk mendapat pasangan hidup, di mana dia ingin berusaha lebih keras lagi dalam melawak agar banyak orang menertawakannya. Dengan begitu, dia tidak merasa kesepian meskipun hidup tanpa pasangan. Gila, ini posisi komedian yang sudah benar-benar tragis. Spoiler ke-8, kita kemudian melihat Takaba kecil bertanya apa maksudnya melakukan komedi dengan serius. Anak itu kembali bertanya, kenapa kamu malah membuat komedi? Takaba mengatakan dia memulai komedi karena dia ingin semua orang mengenalnya lebih baik. Takaba, aku sedang berhayal hanya untuk menegaskan pikiranku. Aku tidak sedang bertatap muka dengan komedi. Takaba, kapan aku bisa berhenti melakukan komedi dengan serius? Itu karena aku tidak ingin melukai diriku sendiri. Yap, ini nyesek banget dimana Takaba berbicara dengan dirinya sendiri ketika masih kecil yang punya mimpi menjadi komedian. Walaupun tidak berbakat, dia tetap menjalani profesi komedian meski dengan cara serius, yaitu berusaha menghafal skrip dan berusaha selucu mungkin. Takaba sendiri tidak bisa berhenti dari komedi serius ini karena dia takut melukai dirinya sendiri. Maksudnya adalah melukai impian dia semenjak kecil. Spoiler ke-9, kembali ke dunia nyata. Kenjaku hendak menyerang Takaba, tapi dia tiba-tiba berhenti melihat ke arah Takaba yang membungkuk. Kenjaku terpesona dengan Dogeza dalam kurung pose sujud dari Takaba. Kenjaku indah sekali. Ini adalah Dogeza yang tulus dari hati. Aku berusia akhir 20-an ketika aku mencapai level ini. Tunggu, apa yang aku katakan? Takaba, maafkan aku. Takaba, aku berbohong. Menurutku tidak apa-apa jika lawanku lucu untuk orang lain kecuali kamu. Aku tidak ingin terluka. Aku membuangmu untuk melindungi diriku sendiri. Dari sini aku berjanji akan membuat semua orang tertawa. Aku tidak akan puas meskipun aku membuat 99 dari 100 orang tertawa. Yap, jika ada perkataan sadar diri itu penting, maka perkataan tersebut akan menjauh dari Takaba. Bukannya sadar kalau Takaba tidak berbakat menjadi pelawak, dia malah bertekad untuk meraih impian terbesarnya sebagai pelawak, yaitu membuat semua penonton 100% menyukai lawakannya. Bahkan jika ada 99 dari 100 penonton menyukai lawakannya, Takaba tetap tidak akan puas. Spoiler ke-10, dan karena itulah Takaba berjanji akan membuat Kenjaku tertawa sampai perutnya muntah, karena itu adalah jalan komedinya. Kenjaku bertanya apakah dia mampu melakukannya, dan tiba-tiba teknik terkutuk Takaba kembali sambil menulis waku-waku dalam kurung bersemangat di wajah Kenjaku. Komentar editor di akhir chapter 241, rebut tawanya, beri mereka tawa penuh. Yap, akhirnya Abdikos pribadi paham dan tertawa dengan jokes Takaba. Dia memakai istilah Naruto karena itu adalah jalan ninjaku, menjadi karena itu adalah jalan komediku. Selain itu, di akhir chapter Takaba menuliskan kata-kata khas Anya Forger, yaitu waku-waku di wajah Kenjaku. Ini menunjukkan kalau Takaba akan luar biasa bersemangat dalam menunjukkan komedi seriusnya, yaitu komedi yang dibuat-buat alias bukan komedi dari bakat alaminya. Abdikos sendiri akhirnya tertawa dengan jokes Takaba, tapi apakah Kenjaku akan tertawa? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.